Baik, bagi yang remaja, teenager, ada kelas heritage, silakan bisa ke ruang heritage. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada masih di bulan Agustus, ya di penghujung Agustus. Oh, masih ada satu kali lagi hari minggu depan ya, bulan Agustus. Saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua, kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Dan hari ini saya percaya kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Amin. Hari ini kita masih ada di dalam seri What Shapes Us. Apa yang membentuk diri kita? Apa yang menjadikan kita? Kita ada di minggu yang kelima saat ini dengan tema Sanctification. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara mengenai perubahan. Hari ini bicara mengenai pertumbuhan, perubahan dalam kehidupan kita. Ya, saya mengalami perubahan yang signifikan dalam 2 minggu terakhir ini. Ya, saya baru merasakan, ya seperti yang siapa di sini Pak Kris dan Bu Kris rasakan, ya tinggal berdua di rumah. Ya, anak sudah tidak di rumah. Seperti yang Pak Joel dan Ibu Wawa rasakan, anak-anak sudah di luar rumah ya. Rasanya gimana ya? Sepi ya, tinggal berdua. Tektokannya berdua aja gitu. Seperti yang siapa di sini lagi ada? Siapa lagi yang Om sama Tante mungkin masih ada cucu-cucu di rumah ya. Seperti Pak Denny dan Bu Sesa, anak-anak sudah tidak di rumah ya. Saya baru ngerasain yang bapak-bapak, ibu-ibu rasakan, sepi juga ya di rumah. Dunia berubah, ya. Hidup kami juga berubah. Ya, biasanya rame, ada Andrew di rumah. Ya, walaupun satu semata wayang rame juga dia gitu di rumah. Ya, kalau lagi meeting, lagi apa, suaranya menggelegar kemana-mana gitu. Sekarang sepi di rumah gitu, karena Andrew sekolah, kuliah, dia pindah ke BSD. Ya, walaupun BSD cuma sekian kilometer, buat kita jauh banget rasanya gitu ya. Ya, karena macet dan lain sebagainya. Jadi sudah jarang ketemu gitu ya. Semua berubah. Ya, kita dalam kehidupan kita mengalami siklus perubahan juga. Ya, apalagi nanti nih, kalau anak-anak kita sudah menikah nih ya, Pak Joel, Bu Wawan, nanti anak-anak sudah menikah nih. Wah, lebih jarang lagi ke rumah mungkin ya. Tinggal menunggu cucu ya, menunggu cucu nanti ya. Jadi dunia berubah ya. Semua berubah. Hidup kita berubah ya. Tidak ada usia kita yang berhenti. Ada di sini usianya berhenti ya. Nggak ada, usia kita nambah terus ya. Barusan ada yang ulang tahun dan hari ini ada yang ulang tahun ya. Jovan, happy birthday ya Jovan. Iya. Ada yang bilang, aduh saya nggak mau ulang tahun gitu. Kalau bisa umurnya berhenti ya, jangan bertambah. Nggak ada di sini ya, bukan semuanya. Jadi kita semua pasti mengalami perubahan. Ya. Nah, perubahan itu semua goalnya adalah menjadi serupa dengan gambar anaknya. Bisa katakan bersama saya, 1, 2, 3, serupa dengan gambar anaknya. Goal, tujuan perubahan hidup kita adalah sampai di endingnya nanti kita menjadi serupa dengan gambar. Dalam bahasa Inggrisnya, image of his son. Menjadi seperti Kristus, bukan menjadi Kristus ya, menjadi serupa dengan gambar Kristus, dengan image, yaitu apa? Karakter, sifat, kekudusannya seperti Kristus. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Roma 8 ayat 29 dan 30 ya. Roma 8 ayat 29 dan 30 saya saja yang bacakan.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita buka dalam doa. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Untuk firman ini berakar dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, sehingga goal tujuan Tuhan tercapai, yaitu untuk kami menjadi serupa dengan gambar Kristus Yesus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan ayat 30 mengatakan di ayat 30 ayat 29, sorry. Dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula supaya untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, kita dalam kehidupan kita adalah proses terus mencapai keserupaan dengan image Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, to be conform, untuk diubah, ya, diubah menjadi seperti image of his son, to be conformed to the image of his son, menjadi seperti karakternya seperti Kristus, ya. Itu tujuan dari kehidupan kita. Nah, kita lanjut. Jadi ini adalah rencana agungnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kepada kita semua. Rencana mulianya Tuhan. Tujuan Allah bagi setiap kita secara pribadi di dalam ruangan ini. Kita tidak hanya dipanggil untuk sebagai orang beragama Kristen saja, tapi ada tujuan Allah yang mulia dalam kehidupan kita masing-masing. Rencana, satu master plan, satu panggilan indah, yang suatu rancangan besar yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Ya, rancangannya ada di ayat 30 ini. Yang pertama adalah kita ditentukannya. Ya, predestined di ayat 30 tadi, bahwa dengan ditentukan dari semula, ya, dalam bahasa Inggrisnya itu and those whom predestined who also called, ya. Ini dalam ESV, dalam NIV-nya, dalam NLT-nya foreknew, ya, dari kemahatauannya Tuhan, Allah telah menentukan kita, predestin kita. Yang kedua, Allah memanggil kita. Ya, ini rancangan agungnya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah membenarkan kita. Kita dibenarkan oleh Tuhan, yang berarti juga dikuduskan, ya, justified atau juga sanctified. Ya. Yang keempat, dimuliakannya. Ya, nanti pada saat Kristus datang kedua kalinya, kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan ke anak domba. Ya, dimahkotai oleh Tuhan. Itu artinya di-glorified oleh Tuhan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, sebuah rancangan agung Tuhan atas kita, umat ciptaan Tuhan. Atas kita yang dipilih, yang ditentukan oleh Tuhan. Ini Tuhan mau berikan untuk saudara dan saya. Untuk kita semua yang telah ditentukannya. Yang telah Tuhan, dari kemahatauan Tuhan, bahwa kita ini akan menerima Kristus. Bahwa kita ini akan percaya kepada Kristus. Sehingga Tuhan sudah rancangkan sebelum dunia dijadikan. Tuhan sudah menentukannya, menetapkannya untuk kita hidup kudus, dan kemudian Tuhan memanggil kita, ayat 30. Dan mereka yang dipanggilnya itu juga yang dibenarkannya, dikuduskannya, dan sampai kekal selama-lamanya untuk dimuliakan Tuhan, bersama-sama memerintah bersama dengan Bapa di surga. Inilah satu janji besar, satu rancangan besar yang Tuhan berikan kepada kita, baik di bumi maupun di surga. Tuhan terus menguduskan kita. Ya, kita fokus kepada yang ketiga sekarang, dibenarkan dan dikuduskan. Justified atau sanctified, ya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengatakan dibenarkan, dikuduskan, ini bukan prestasi kita,
bukan upaya kita, bukan hasil kerja kita, ya, bukan kehebatan kita, tapi semata-mata murni pemberian Tuhan kepada kita. Kita dibenarkan, ya, dibenarkan dan dikuduskan. Apa bedanya? Dibenarkan, justified, saat kita bertobat dan percaya kepada Yesus. Seketika itu kita dibenarkan, dikuduskan, righteous, menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita yang tadinya berdosa, ketika kita menerima Kristus, percaya kepada Kristus, seketika itu kita dibenarkan. Status kita menjadi benar di mata Tuhan. Dan tidak selesai sampai di situ, kita terus disanctified. Nah, ini yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Dikuduskan, itu artinya proses perubahan atau pertumbuhan yang berkesinambungan, terus menerus, tidak berhenti, tapi terus menerus selama kehidupan kita. Dengan goalnya adalah apa tadi? Menjadi serupa dengan gambar Kristus. Itu goalnya Tuhan. Jadi sejak kita terima Kristus, sejak kita lahir baru, percaya Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan terus sanctified, dikuduskan, terus diperbaharui, dan terus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga sampai goalnya menjadi serupa dengan Kristus. Itulah proses kehidupan kita, dan saatnya nanti glorified, dimuliakan. Saudara nangkap sampai di sini? Itu rencana besarnya Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita menerima Kristus menjadi orang Kristen, tidak selesai berhenti sampai di sini. Seperti umur tadi, nggak ada yang berhenti umurnya. Umur kita terus semua bertambah seperti ini, betul? Mengalami perubahan seperti ini, betul? Adakah saudara yang mau punya baby? Siapa yang punya baby pada saat ini? Ya Pak Yandes dan Ibu Dewi punya baby. Kira-kira 3 tahun kemudian, apakah ukuran berat badannya masih sama? Tentu tidak. Ya, apa yang terjadi kalau masih sama? Panik pasti semua satu keluarga, ya. Ada masalah, pasti akan bertambah, terus bertambah, mengalami perubahan dan terus berubah, betul? Sampai suatu saat kita nanti pakai tongkat kayak begini, ya, sampai kita lanjut usia, kita terus mengalami perubahan dan pertumbuhan. Ini terjadi terhadap fisik kita. Nah, yang kita maksud pada pagi hari ini, sanctified, dikuduskan, itu terjadi dalam kehidupan rohani kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, rohani kita jangan berhenti juga pertumbuhannya, tapi kita harus terus sanctified, diubahkan. Ya, jangan sampai rohani kita dari sejak 50 tahun yang lalu, ya enggak sampai 50 tahun yang lalu, sampai sekarang masih terus dilayani, masih terus berat badannya segitu aja, masih terus baca firman-Nya tentang rencana Tuhan, ada rancangan yang indah, rancangan yang penuh harapan. Berapa tuh? Yeremia 29 ayat 11, itu terus yang dibaca. Ya, tapi kita perlu bertumbuh rohani kita. Setelah bertumbuh rohani kita, kalau bayi bertumbuh sampai dewasa, sampai usia dewasa, pasti apa? Sampai dewasa punya anak lagi kan? Mendidik anak, terus kemudian sampai punya cucu, dan itu namanya pertumbuhan. Demikian rohani kita. Kita terus diperbaharui, kita terus bertumbuh, kita terus mengalami perubahan. Bertumbuh artinya berubah. Waktu perubahan, seperti yang saya alami, mungkin gak nyaman saya berubah. Di rumah yang tadinya rame, sepi sekarang. Tadinya ada Michelle, enak rame. Michelle pergi juga gitu, ngekos di tempat lain, tambah sepi lagi di rumah. Ya, puji Tuhan masih ada 5 anjing-anjing saya, lumayan lah, masih rame sedikit gitu. Ada kesibukan gitu ya, Bu Wawa ya, kasih makan anjing gitu ya. Ada kesibukan. Kalau enggak, ngapain ya kita berdua ya? Udah ini terus terang, sampai habis bahan pembicaraan kita berdua, ngomongin apa lagi? Cuma berdua gitu kan. Udah malam ngomongin apa lagi kita ya? Udah habis bahan pembicaraan kita ya. Tapi kita harus terus bertumbuh, itu nggak nyaman kan? Tapi kita bertumbuh, dalam bertumbuh itu berarti keluar dari zona nyaman, keluar dari kenyamanan, dan siap untuk beradaptasi dengan satu perubahan dalam kehidupan kita. Itu namanya disanctified,
dikuduskan dari hari ke hari. Amin, saudara. Dikuduskan dari hari ke hari. Nah sekarang saya mau tutup. Nah ini udah tutup aja ya. Ini cepat hari ini khotbahnya. Ya. Bagaimana Allah menguduskan umat pilihannya? Bagaimana Allah memprosesnya itu? Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Ya, perubahan itu bisa terjadi bagaimana? Ya, yang pertama saudara, janji Tuhan kepada kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Jadi ini ada di ayat sebelumnya tadi. Ya, makanya ayat 29-nya adalah Tuhan mau kita berubah. Tapi tidak semata-mata Tuhan kasih perintah, karena Tuhan sudah kasih ayat sebelumnya, yaitu penolong untuk kita bisa berubah. Ya, ayat 26. Ya, saya berdoa saudara bisa mencatat dan mengingat ayat ini. Catat ayat ini. Demikian juga Roh Kudus. Demikian Roh membantu saya, membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, saudara catat ayat ini. Dalam kelemahan kita. Saudara, Tuhan tahu kita ini lemah. Tuhan tahu kita ini lemah. Jadi saudara, firman Tuhan sudah mengatakan tidak ada yang kuat di antara kita, termasuk saya. Gak ada kita yang kuat yang bisa menyombongkan diri. Saya kuat, saya bisa berubah, saya bisa hidup kudus. Gak ada yang bisa kuat yang mengatakan hebat, saya bisa hidup kudus. Karena kekudusan itu bukan prestasi kita. Itu pemberian anugerah Tuhan atas hidup kita. Karena pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi nggak ada kita yang bisa memegahkan diri, menyombongkan diri. Dengan sampai di surga nanti, ini saya nih Tuhan. Saya sudah hidup kudus nih. Nggak ada saudara. Itu semua anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan tahu, kita ini dasarnya lemah. Ya. Sebab kita sendiri nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya. Tidak ada yang ahli berdoa di ruangan ini, termasuk saya. Kita sendiri nggak tahu bagaimana caranya berdoa. Apakah saudara pernah mengalami seperti yang saya alami dalam beberapa hari terakhir? Saya sendiri mau doa, nggak terucap saya mau doanya apa. Ya terlalu penuhnya di kepala saya, apa yang mau didoain, sampai nggak bisa terucap apa yang harus saya doakan. Tuhan tahu juga bahwa kita ini sebenarnya nggak tahu bagaimana harusnya berdoa. Tetapi, kabar gembiranya saudara, tetapi Roh Kudus sendiri tahu apa yang harus kita doakan. Roh menyampaikan permohonan kepada Allah. Roh Kudus yang mendoakan kita, menyampaikan kepada Allah keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dari batin kita, dari kepala kita. Terlalu banyak yang mesti kita doakan sampai kita sendiri nggak sanggup Tuhan bagaimana caranya berdoa. Terlalu banyak masalah beban dalam kehidupan saya, bagaimana cara berdoa kita kadang juga nggak sanggup mendoakannya. Terlalu banyak keluhan, jeritan, rintihan hati kita dan kita nggak tahu lagi bagaimana berdoa. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Amin saudara. Jadi bagaimana Tuhan menguduskan kita? Roh Kudus. Kita bersyukur Tuhan mengirim rohnya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Kita butuh Roh Kudus saudara. Kita butuh Roh Kudus. Kita ini lemah. Kita ini lemah, penuh kedagingan dan penuh kelemahan. Termasuk saya. Kita terus terang terhadap dunia yang penuh kedagingan ini. Kita kadang terseret juga dengan kedagingan. Tapi kita bersyukur ada Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita ambil keputusan saudara. Kita izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita. Amin. Menuntun hidup kita. Mungkin tidak nyaman. Tapi kita ikuti apa saja yang Roh Kudus tuntun dalam hidup kita. Karena Dia tahu kita lemah. Karena Roh Kudus tahu apa keluhan dalam hati kita. Roh Kudus tahu. Ya. Ayat 27 sampai 28. Allah yang menyelidiki hati nurani. Perhatikan saudara. Allah Bapa di surga bukan hanya sekedar tahu, Dia menyelidiki kedalaman hati nurani saudara. Artinya apa? Motivasi saudara Tuhan tahu. Rancangan yang masih tersembunyi dalam batin saudara, itu juga Roh Kudus tahu. Allah tahu. Allah tahu persis dan diselidiki oleh Allah. Jadi Allah aktif. Secara aktif menyelidiki batin saudara dan saya.
Betapa hebatnya Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, nggak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita umpet-umpetin di hadapan Tuhan. Allah menyelidiki hati nurani kita dan mengetahui maksud roh itu pada saat Roh Kudus mendorong kita, mendoakan kita, keluhan yang tidak terucapkan, Roh Kudus yang mengucapkannya, yaitu bahwa Ia Allah, yaitu Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus ini dalam bahasa Inggrisnya intercede, berseru, bersyafaat untuk kita. Setiap saat Roh Kudus bersyafaat untuk kita. Saudara, Roh Kudus mendukung doa saudara. Amin. Kita bersyukur ada Roh Kudus. Dan dia memohonkan, ya, mengajukan permohonan kepada Bapa. Memohonkan kita. Dan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa dia, yaitu Roh Kudus, turut bekerja. Apa artinya turut bekerja? Dia mendoakan kita dan melakukan semuanya, memohonkan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa untuk kita. Dia bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Roh Kudus berdoa untuk saudara demi kebaikan saudara dan saya, yaitu saudara dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini bicara Roh Kudus. Roh Kudus selalu berdoa untuk saudara dan saya dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan baik maupun buruk. Dalam keadaan kita nakal atau baik. Apapun keadaan kita, Roh Kudus tetap berdoa untuk saudara dan saya. Amin. Saudara, itulah Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Karena itu kita butuh Roh Kudus memenuhi kita setiap hari. Bersama-sama kita setiap hari. Kita ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Roh Kuduslah yang mengsanctify, menguduskan hidup kita setiap saat dalam kehidupan kita. Jadi saya simpulkan pertolongan Roh Kudus ya dari ayat 26 sampai 28 tadi. Pekerjaan Roh Kudus atau pertolongan Roh Kudus untuk kita. Yang pertama, membantu kita dalam kelemahan kita. Membantu, assist, menolong, helper, parakletos, menolong, ya, menghibur kita. Yang kedua, intercede kepada Allah. Ini yang Roh Kudus lakukan. Menyampaikan permohonan kepada Allah. Semua keluhan jeritan batin kita yang kadang kita sendiri nggak tahu mau doainnya bagaimana. Yang ketiga, memohon agar orang-orang kudus Allah, rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Dia memohonkan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat, turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita. Ini yang Roh Kudus lakukan untuk kita. Amin saudara. Dan siapakah Roh Kudus itu? Allah itu sendiri. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana rencana agungnya Tuhan itu terlaksana dalam hidup kita? Firman. Yaitu bagaimana Allah mengubah hidup kita. Apa yang mengubah hidup kita? Yang kedua dan sama pentingnya saudara, firman Tuhan. Firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17. Sanctify them in the truth. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Jadi kita perlu membenamkan diri kita, menyemplungkan diri kita di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kita perlu diam, tinggal, mengalami, menyelam, masuk di dalam firman Tuhan. Amin saudara. Hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang adalah kebenaran dan tidak ada kebenaran lain. Tidak ada primbon lain. Tidak ada kata-kata wisdom lain. Tidak ada quotation-quotation lain di dunia ini. Hanya firman Tuhan yang bisa menguduskan kita. Amin saudara. Hanya firman Tuhan. Tidak ada wisdom lain di dunia ini yang bisa atau yang bisa menguduskan kita yang dianggap sebagai kebenaran. Hanya satu saja kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, saya tutup dengan
Apa yang perlu kita lakukan jadinya untuk kita disanctified, untuk kita dikuduskan, untuk kita terus mengalami perubahan demi perubahan sampai goalnya menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, kita perlu hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mungkin tidak nyaman dalam hidup kita. Mungkin kadang kita nakal, kita tidak ikuti apa tuntunan Roh Kudus, tapi lebih mengikuti kedagingan. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya Roh Kudus yang menolong kita. Sayang kalau kita tidak ikuti perintahnya, tuntunannya. Amin saudara. Ikuti saja tuntunan Roh Kudus, maka saudara dan saya akan terus menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, penuntun hidup kita firman Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan ini, kita perlu renungkan firman Tuhan ini, dan kita perlu melakukan firman Tuhan setiap hari untuk kita terus menjadi kudus dari hari ke hari. Menjadi serupa dengan Kristus artinya menjadi serupa dengan firman Tuhan. Menjadi sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang merubah saya? Firman Tuhan merubah hidup saya. Semakin saya sering merenungkan firman Tuhan, semakin saya sering baca firman, semakin saya sering merenungkan firman Tuhan, dan saya dibimbing dan dimuridkan, lalu saya dilayani, ya. Waktu itu ada Pastor Judah Daniel melayani saya, melayani kami, dan saya banyak mengalami pemulihan pada saat itu. Dan ini yang saya rasakan. Saya merasakan Roh Kudus menuntun saya diperbaharui dari ke hari. Sehingga sekarang saya bisa menjadi lembut dan sabar seperti ini. Benar gak? Enggak ya? Enggak ya? Masih kasar ya? Gitu. Ya, jadi inilah saya. Saya juga belum sempurna. Masih terus diperbaharui ya. Nah, Iren tahu banyak mengenai saya karena kita kerja lama bersama-sama ya. Sekasar apa saya dulu ya, sesaklek apa saya merasa saya mengalami banyak perubahan kali ini. Lebih sabar ya. Bukan karena rambut saya lebih putih ya, sekarang sudah hitam lagi. Tapi saya percaya karena Roh Kudus. Karena firman Tuhan yang terus mengubah saya menjadi seperti karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan kalau saya bisa berubah, saudara, walaupun perubahan saya belum selesai, Tuhan masih terus ubahkan saya. Saya percaya Tuhan juga mau ubahkan saudara juga. Amin. Saudara mau berubah di dalam Tuhan. Amin. Kita ini perlu berubah. Ya, kita belum sempurna. Ya, bilang ke sebelah kiri kanan, saya mau berubah. Saya mau berubah. Ya, kita perlu berubah. Amin saudara. Perubahan kita belum selesai. Kapan selesainya kita berubah? Kapan selesainya kita berubah? Pada saat Kristus datang kedua kalinya. Atau pada saat kita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, itu selesai proses perubahan kita. Jadi selama kita masih menginjakkan kaki kita di bumi ini, ada yang masih kakinya injak bumi? Masih kan? Kita masih harus berubah. Amin saudara? Kita masih harus terus dikuduskan, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau Roh Kudus menuntun dan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa, kami ini penuh dengan kelemahan. Kami ini tidak sempurna. Dan kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang terus dengan sabar membentuk kami, mendidik kami, menuntun kami, mendoakan kami, intercede, bersyafaat untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Walaupun banyak keluhan-keluhan doa yang tidak bisa bahkan kami ucapkan. Begitu banyak jeritan penderitaan dalam kehidupan kita. Kami tahu Tuhan Roh Kudus ada menuntun kami, berdoa untuk kami, bersyafaat untuk kami, dan berdiri bersama-sama kami. Dan kami bersyukur untuk firman penuntun kehidupan yang menuntun kami di jalan yang benar.
mulai hari ini Tuhan, kami mau terbuka kepada Roh Kudus, kepada firman Tuhan, untuk memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman penuntun kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menuntun kami. Bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu mendampingi kami 24 jam sehari, yang tidak pernah henti-henti berdoa untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk jaminan penyertaan-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu juga. Bapa, kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Dan hamba berdoa pada saat ini untuk jemaat-Mu, biar jemaat-Mu dikuatkan, dihibur oleh firman Tuhan ini. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Dan jadilah pelaku firman Tuhan yang setia. Dan Tuhan akan menyertai engkau dalam sepanjang hari-harimu. Dan kau akan kembali ke marketplace, ke tempat engkau, ke dalam oikosmu, dengan membawa berkat dari Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus, kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin.